Terima kasih pemirsa Kompas TV dimanapun berada saat ini. Kita masih membahas tentang Sambo hukuman mati tapi tidak akan mati. Ini pertanyaannya kok bisa, ini tadi sudah dibahas, ternyata memang ada variabel lain. Bagaimana 3 komponen itu bisa mempengaruhi Sambo menjadi tidak hukuman mati. Artinya satu tadi ada upaya banding, hukum, ya. terus kemudian upaya permohonan maaf kepada keluarga korban. Yang ketiga ada gerasi. Jadi ini sangat mungkin terjadi dalam proses itu. Yang keempat, boleh nggak saya menyatakan bahwa ada undang-undang baru tentang KUHP yang bisa saja berubah perilaku baik 10 tahun, terus kemudian tidak dihukum. Mungkinkah ke arah sana, Bang Musa? Ya, kalau strateginya bagus ya, Ya. dan nasibnya bagus lah ya. Karena kan masa upaya hukum banding, kasasi, PK ini kan Lama ya? lama, tapi KUHP berlaku itu tahun 2025. Artinya 2 tahun lagi dong? 2 tahun lagi, artinya kemungkinan besar sudah sampai PK bisa saja putus. Betul. Tapi atau bisa jadi juga molor ya? Bisa jadi juga molor. Nah, anggap saja kalau sudah putus, masih ada gerasi. Begitu ngajukan gerasi, maka belum bisa dieksekusi. Tibalah sampai dengan 2025 KUHP kita berlaku, maka berdasarkan asas yang berlaku ya, bahwa ketika ada ketentuan baru yang menguntungkan bagi pihak terdakwa atau terpidana, maka bagi dia diberikan keberlakuan. Sehingga bisa saja nanti 10 tahun berkelakuan baik jadinya yang diambil, dan hukuman mati itu tidak ada. Sehingga sangat berpeluang besar apa yang saya katakan tadi, betullah Sambo divonis hukuman mati tetapi tidak mati. Oke, baik. Nah, saya akan berpandangan sebagai orang awam. Ya. Bahwa putusan ini dilakukan di tahun 2023, Bang. Iya. Tapi kemudian kan itu berlakunya 25. Fair nggak sih ketika memang putusan hakim mati di tahun 2023, tapi kemudian KUHP yang baru 2025, kan ada waktu yang lama. Kenapa mengambil keputusan yang pada saat itu? Ya, karena memang sistem hukum kita seperti itu ya. Jadi apa ya? Ada upaya hukum, kemudian ada juga keberlakuan undang-undang yang menguntungkan bagi dirinya kan gitu ya. Ya tentu juga bersesuaian dengan filosofi Pancasila yang sebenarnya Indonesia itu tidak suka dengan adanya hukuman mati. Walaupun ini perdebatan ya. Walaupun tapi perdebatan ini ya. bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini bisa dipertanggungjawabkan dari segi filsafat Pancasila maupun juga hukum pidana di Indonesia. Baik. Artinya saya yang tadi bertanya awam bahwa kirain nih katanya udah diputuskan vonis mati langsung mati, ternyata enggak ya. Iya, enggak juga. Jadi sangat mungkin nanti 2025 terjadi. Sangat mungkin kalau strateginya bagus ya dan nasibnya baik. Tidak mati ya? Tidak mati. Oke, tidak baik. mati. Ini yang memang menjadi pembahasan unik tadi. Bertanya ke Bang Musa ini bahwa Sambo vonis mati tapi tidak mati. Tidak mati ini juga sangat tidak mungkin. dieksekusi mati ya. Lain halnya terjadi. kalau diambil yang maha kuasa ya, nggak tahu ya. Itu di luar itu ya. Kekuasaan kita. Tapi ada sisi lain yang memang dalam fakta persidangan adalah hakim mempertimbangkan di luar fakta persidangan. Begitukah dinamika dalam persidangan, karena Bang Musa ini adalah pakar pidana juga. Apakah ini terjadi memang dalam fakta persidangan begitu? Ya, secara sistem hukum Indonesia, hakim itu harus menilai fakta-fakta yang tersaji di persidangan. Baik. Tapi di luar itu juga, hakim patut mempertimbangkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat ya, atau the living law. Ya tentu semua bersumber daripada Pancasila. Jadi apa yang telah dilakukan oleh hakim dalam putusannya, saya rasa sudah tepat. Ya, sudah tepat beliau mempertimbangkan semua fakta persidangan dan juga ya nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Tentu masyarakat tidak akan berduyun-duyun ke pengadilan ya, kalau dirinya rasa keadilannya tidak terganggu. Tidak ada yang, bukan juga keluarganya korban, tapi kenapa berduyun-duyun? Karena rasa keadilan di masyarakat itu terganggu. Artinya secara filosofi itu sangat dalam hukum wajar terjadi begitu. Wajar terjadi, dan seharusnya ketika kita tinggal di negara hukum, ketika ada rasa keadilan di masyarakat yang terusik, dijolimi, dan perlunya ada kekuatan masyarakat untuk mengawal ini, saya rasa itu harus turun, masyarakat harus turun. Karena mau nggak mau di Indonesia itu
setiap subjek hukum dia harus taat asas, taat etika, dan taat hukum. Ketika ada kejoliman harus berteriak. Baik, artinya tadi pada poin pertama adalah hakim melihat itu ya. Ya, hakim melihat itu. Termasuk tekanan dari pemerintah kah? Ya, saya rasa tekanan dari pemerintah mungkin ada juga dari Menko Polhukam ya. Betul, sedikit itu. ya. Mahfud dan dari Bicara. bahasa dan sebagainya. Saya rasa itu masih hal-hal yang wajar ya. Hal-hal yang wajar. Belum ada perintah tegas harus begini begitu, putusannya tidak ada. Jadi memang Tapi pemerintah saya lihat hanya ya cobalah itu kehadiran masyarakat jangan diabaikan. berpandangan saja pemerintah. Berpandangan juga. saja. Baik, artinya memang Gitu. tadi Bang Musab melihat, hakim juga melihat Ya. itu ya, sisi lain dari luar fakta persidangan. Iya. Tapi kalau ditanya adilkah bagi semua putusan-putusan yang sudah ada, kita akan jawab dan Ya. kita akan tahu jawabannya setelah jeda, karena ada segmen terakhir membahas tentang tadi yang cukup menarik adalah Sambo hukuman mati tapi tak akan mati. Ini adalah statement dari pakar hukum atau Dewan Pakar Pradi Bandung sekaligus dosen Fakultas Hukum Unikom Bandung, yaitu Dr. Musa Darwin Pane. Setelah jeda kita akan kembali.